Ya, selamat datang kembali di kuliah online Geologi Migas dengan judul Jebakan Migas atau Oil and Gas Trap. Daftar isi yaitu intro, jebakan struktur, jebakan stratigrafi, jebakan kombinasi, jebakan hidrodinamik. Kita mulai yang pertama, intro. Oil and gas trap atau perangkap atau jebakan migas adalah bentuk atau geometri tempat akumulasi migas. Kita mulai dengan animasi sederhana. Ada batuan induk, ada tempat akumulasi migas yang terdiri dari 3 komponen, yaitu seal, reservoir, dan trap, dan migrasi. Mula-mula sosrok mengalami pematangan, kemudian mengalirkan migasnya menuju tempat akumulasi migas dan memenuhi tempat akumulasi migas, kemudian di drill dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, selanjutnya ini adalah remind bahwa trap merupakan bagian dari komponen petroleum system yang tidak boleh tidak ada. Yang pertama, efektif source rock yang sudah mengalami overburden pressure dan heat akan memigrasikan oil dan gas menuju tempat reservoir, trap, dan seal. Selanjutnya, jenis atau tipe jebakan atau trap saya bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu proses mekanisme terbentuknya, dan pembagian yang kedua yaitu berdasarkan kemiringan kontak migas dan air. Pada pembagian proses atau mekanisme terbentuknya terdiri dari yang pertama, jebakan struktur atau structural trap, kemudian jebakan stratigrafi atau stratigraphic trap, dan jebakan kombinasi atau combination trap. Sedangkan jenis atau tipe jebakan berdasarkan kemiringan kontak migas dengan air, yang pertama jebakan hidrostatik atau hydrostatic trap, dan jebakan hidrodinamik atau hydrodynamic trap. Kita mulai yang pertama, jebakan struktur. Jebakan struktur adalah jebakan migas pada batuan yang terdeformasi sehingga mengalami perubahan bentuk atau geometri karena gaya dari luar. Yang pertama contohnya adalah anti-cliff, kemudian patahan atau fault, lalu diapir, dan rekahan atau fracture. Kita mulai dari yang pertama, anti-cliff. Berikut ini ada perampang atau section suatu batuan, pasir dan batu lempung terkena oleh gaya kompresi atau tertekan sehingga menjadi suatu anti-cliff, kemudian terisi oleh minyak dan gas pada batuan reservoir atau batuan yang mempunyai porositas dan permeabilitas, dalam hal ini yaitu batu pasir. Selanjutnya kita melihat dari sisi atas atau peta top reservoir atau peta batas atas dari reservoir batu pasir tersebut. Seperti ini bentuknya. Gas akan terlihat seperti di tengah, sedangkan minyak yang berada di bawahnya akan terlihat seperti suatu cincin atau disebut juga dengan oil rim. Ini tampilan pada jebakan struktur anti-cliff. Ini menjelaskan mengenai GOC atau gas oil contact, yaitu batas antara minyak
dan gas. Kemudian selanjutnya dijelaskan mengenai OWC atau oil water contact, yaitu batas atau kontak antara minyak dengan air. Dan selanjutnya dijelaskan mengenai spill point atau titik limpah, yaitu batas terbawah dari suatu reservoir. Apabila suatu migas yang mengisi suatu reservoir sudah memenuhi sampai dengan spill point, maka migas akan berpindah ke perangkap berikutnya atau perangkat selanjutnya yang lebih tinggi. Selanjutnya jebakan struktur yang kedua, yaitu patahan dengan jenis patahan normal atau normal fault. Mula-mula ada suatu batuan reservoir yang diberikan dengan section atau penampang terkena gaya ekstensi atau gaya tarikan sehingga mengalami patahan normal, dan migas akan mengisi di sekitar patahan. Tentunya patahan dalam hal ini harus bersifat sealing atau bersifat sebagai penyekat. Selanjutnya jebakan struktur patahan yang kedua, yaitu patahan naik atau reverse fault, yang ditujukan pada penampang suatu lapisan batuan mula-mula terkena gaya kompresi sehingga membentuk anti-glin di sekitar patahan naik. Kemudian gas mengisi di sekitar patahan. Selanjutnya jebakan struktur jenis patahan yang ketiga, yaitu patahan geser naik atau dapat disebut range fault. Suatu batuan yang terkena tekanan atau gaya geser pada samping kanan kirinya akan menyebabkan suatu struktur yang disebut positive flower structure, meskipun di suatu tempat yang lain akan menjadikan negative flower structure. Jika positif berarti ada suatu bagian yang terangkat ke atas sehingga menjadi jebakan migas, sedangkan pada negatif flower structure berarti ada bagian yang turun, namun yang menjadi jebakan migas tentunya yaitu yang positive flower structure. Selanjutnya jebakan struktur selain patahan, yaitu diapir. Diapir adalah suatu massa dari bawah yang mendorong ke atas, seperti ini gambarnya. Karena adanya diapir tersebut sehingga menjadikan di sekitarnya tumbuh jebakan struktur. Dalam contoh gambar kali ini yang ditimbulkan yaitu anti-glin. Anti-glin tersebut terisi oleh migas. Jebakan struktur selanjutnya yaitu rekahan atau fracture. Suatu contoh, misal batuan dasar atau basement yang berupa granit, yang merupakan salah satu contoh dari igneous rock atau batuan api. Kemudian di sekitarnya ada batuan induk yang efektif yang siap menghasilkan migas. Kemudian ada gaya tarik dan gaya geser. Gaya tarik atau gaya geser maka akan menimbulkan rekahan atau retakan pada granit yang paling banyak di bagian atas, sehingga menimbulkan porositas sekunder, atau juga bisa menimbulkan adanya permeabilitas pada granit tersebut, sehingga akan terisi oleh gas yang berasal dari efektif rock di sekitarnya.
Selanjutnya, jebakan stratigrafi. Jebakan stratigrafi secara definisi adalah jebakan migas yang dibentuk bukan karena deformasi batuan, tapi karena perbedaan fases dan ketidakselarasan. Contohnya, yang pertama, lapisan membaji atau pitch out, kemudian ketidakselarasan atau unconformity, onlap, sungai atau channeling, lensa atau lensis, terumbu atau reef, dan masih banyak lagi contoh yang lain yang tidak disebutkan. Kita mulai dari yang pertama, jebakan stratigrafi lapisan membaji atau pitch out. Berikut ini penampang atau section jebakan tersebut. Ya, kita lihat lapisan reservoir, batu pasir, dan lapisan sill atau batu lempung di atasnya membentuk seperti runcing, membaji terhadap basement atau non reservoir rock di sampingnya. Kemudian minyak dan gas terjebak pada lapisan yang meruncing tersebut. Berikutnya, ketidakselarasan atau unconformity. Gambarnya adalah sebagai berikut. Ada suatu lapisan miring tergerus oleh lapisan di atasnya, sehingga ini ketidakselarasan jenis angular atau sering kita dengar sebagai angular unconformity. Kemudian ada migas yang terjebak di ketidakselarasan tersebut. Selanjutnya yaitu onlap. Berikut ini penampangnya. Kita lihat lapisan batuan bersandar atau terhenti pengendapannya dibatasi oleh basement atau non reservoir rock. Ini disebut dengan onlap. Kemudian jika ada migas yang bermigrasi di batuan reservoir di onlap tersebut, maka akan terjebak. Berikutnya adalah sungai atau channeling. Berikut ini penampang atau sectionnya. Ini animasi pembentukan channel. Batu pasir biasanya terendapkan pada channel atau saluran sedimentasi, kemudian tertutup di atasnya oleh batu lempung sebagai penyekat, sehingga migas yang masuk akan terjebak. Selanjutnya lensa atau lensis. Ini adalah penampangnya. Ya, lensis adalah karakter batu pasir tipis yang terendapkan di sela-sela batu lempung atau penyekatnya, sehingga apabila ada minyak dan gas yang masuk akan terjebak, tidak bisa bermigrasi ke tempat yang lain lagi. Selanjutnya terumbu atau reef. Ini adalah penampangnya. Ya, suatu reef akan tumbuh dengan syarat pertumbuhan reef tertentu seperti cahaya matahari bisa masuk, airnya jernih, kemudian ada tumbuhan dan hewan yang bisa tumbuh di sekitar terumbunya. Dengan di atasnya ada batuan penutup, maka minyak dan gas yang masuk akan terjebak. Kita tahu bahwa dalam video sebelumnya, reef atau terumbu karang ini jenis dari
limestone, sehingga porositasnya adalah porositas sekunder. Selanjutnya, jebakan kombinasi. Jebakan kombinasi adalah jebakan migas kombinasi antara jebakan struktur dengan stratigrafi. Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama, anticline dan lapisan membaji atau anticline and pinch out. Contoh berikutnya yaitu ketidakselarasan lapisan membaji dan diapir atau unconformity, pinch out and diapir, dan lain-lain. Masih banyak sekali contohnya yang belum disebutkan. Contoh yang pertama, kombinasi antara anticline dan lapisan membaji. Sectionnya seperti berikut. Berikut ini pinch out dengan di atasnya ada batuan penutupnya. Kemudian ada gaya dari luar sehingga membentuk anticline. Jadi pinch out terkena gaya kompresi sehingga pinch outnya seperti anticline tapi setengah. Kemudian terisi minyak dan gas yang terjebak di pinch out tersebut namun membentuk anticline. Sedangkan peta atau cap reservoir dari anticline pinch out tersebut berikut ini adalah gambarnya. Kita lihat area minyak dan gas tidak memenuhi semua kubah atau tudung anticline tersebut, disebabkan karena lapisan batu pasir atau reservoirnya tidak memenuhi atau tidak mengcover semua anticline tersebut, sehingga hanya setengah. Hal ini sangat penting untuk penentuan sumur pengembangan atau sumur produksinya. Selanjutnya, kombinasi antara ketidakselarasan lapisan membaji dan diapir. Berikut ini sectionnya. Mula-mula lapisan dalam keadaan normal terdiri dari ketidakselarasan, contohnya adalah ketidakselarasan menyudut atau angular unconformity di bagian bawah. Kemudian ada lapisan yang selaras di atasnya, ada juga pinch out. Kemudian ada gaya endogen atau gaya dari bawah, suatu diapir, sehingga membuat struktur menjadi berubah. Dan migas akan mengisi pada jebakan-jebakan yang baru tersebut. Diapir sendiri bersifat sealing. Diapir ini dapat berupa mat atau juga salt, dan dua-duanya bersifat sealing juga. Selanjutnya, jebakan hidrodinamik. Jebakan hidrodinamik yang saya tampilkan contohnya dari anticline. Berikut ini penampangnya. Suatu anticline memiliki tekanan hidrodinamik yang lebih tinggi dibandingkan tekanan hidrostatik, atau aliran dalam reservoir tersebut sangat deras, sehingga minyak dan gasnya akan memiliki kontak yang miring karena saking derasnya atau tingginya tekanan hidrodinamik. Berikut ini peta atau map tampilannya seperti ini. Beda dengan pada kasus hidrostatik yang mana kemiringannya adalah lurus horizontal dan mengikuti kontur dari peta reservoirnya, pada jebakan hidrodinamik akan menggeser atau membuat minyak dan gas tidak dapat dilihat dari peta konturnya. Warna biru garis panah yang bergerak itu adalah arah aliran hidrodinamik yang lebih tinggi daripada hidrostatik pada reservoir tersebut, sehingga kontaknya dapat kita lihat GOC, gas oil kontak, kemudian OWC, oil water kontak, spill point, dan limpah sama seperti
jebakan hidrostatik anti-green yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekali lagi, jebakan hidrodinamik terjadi apabila tekanan hidrodinamiknya lebih besar daripada tekanan hidrostatik. Apabila sama dengan atau lebih besar hidrostatiknya, maka jebakannya adalah jebakan hidrostatik. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.